Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membuat video presentasi terkait tugas review jurnal untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Tugas review yang ingin saya berikan adalah mereview jurnal yang telah di-upload di LMS. Saya memilih jurnal ke-1 dengan judul Jurnal Akuntansi Manajemen Hubungan dan Perkembangan Teknologi Informasi. Di sini jurnal ini ditulis oleh Keulana Erwin, terus dibuat pada tahun 2019. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Zuanda dengan NIM 230201010197 dari kelas MJ 106. Judul jurnalnya adalah Akuntansi Manajemen Hubungan dan Perkembangan Teknologi Informasi. Ya, latar belakang masalah yang ada pada jurnal tersebut yaitu di sini penulis membahas tentang perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Permasalahan yang terjadi saat ini masih menjadi hambatan besar bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dengan munculnya teknologi informasi. Ada beberapa jenis sistem informasi yang dapat dilihat, antara lain sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem informasi akuntansi, informasi akuntansi sistem, sistem pakar, sistem pengelolaan data elektronik, sistem informasi manajemen, dan sistem pengolahan data elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi terhadap bidang akuntansi manajemen sebagai bidang penghasil informasi dalam kerangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Pengaruh tersebut dapat bersifat menguntungkan atau merugikan perusahaan. Ini terkait pendahuluan. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Di sini penulis membuat jurnal menggunakan konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ilmiah dan juga hasil dari tinjauan pustaka. Selanjutnya, metode penelitian apa yang digunakan? Di sini penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Ya, selanjutnya ini adalah slide tentang pembahasan. Penulis membahas tentang sistem informasi akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam menghitung jasa, biaya, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Hasil dan kesimpulan penelitian. Ketiga tujuan ini mengungkapkan bahwa manajer dan pengguna lainnya memerlukan informasi akuntansi manajemen dan perlu mengetahui cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu manajemen mengidentifikasi suatu masalah, memecahkan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi manajemen diperlukan dan digunakan dalam seluruh lingkup manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
Selain itu, kebutuhan akan informasi tidak hanya terbatas pada organisasi manufaktur, namun juga mencakup organisasi perdagangan dan jasa. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi, harus disadari bahwa lingkungan bisnis akan selalu berubah, termasuk teknologi informasi juga mengalami perkembangan. Dengan berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen akan menyelesaikan dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks dan menghasilkan informasi yang handal, relevan, tepat waktu, lengkap, mudah dipahami, dan teruji dalam kerangka manajemen perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan. Selain itu, efisiensi operasional perusahaan dan kinerja perusahaan juga dapat ditingkatkan. Hasilnya, perusahaan dapat bertahan di era informasi dan mampu menghadapi persaingan pasar global. Selain mendatangkan manfaat, perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perusahaan, seperti tertutupnya lapangan pekerjaan, munculnya resistensi terhadap perubahan, dan munculnya kejahatan teknologi informasi yang dapat merugikan perusahaan. Lalu ini adalah slide analisa atau pendapat saya terkait dengan jurnal tersebut. Jurnal ini berjudul Akuntansi Manajemen Hubungan dan Perkembangan Teknologi Informasi. Ditulis oleh Keolana Erwin pada tahun 2019, memuat 6 halaman dengan nomor penerbitan IOP DOI 10.1088/1757 strip 899X-1/1/012033. Jurnal ini membuat tentang perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Permasalahan yang terjadi saat ini masih menjadi hambatan besar bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dengan munculnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi di satu sisi memberikan manfaat bagi akuntansi manajemen. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah. Bahkan teknologi informasi menjadi salah satu penyebab tekanan bisnis terhadap organisasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi, dilakukan beberapa tindakan. Permasalahan resistensi terhadap perubahan harus dihilangkan karena ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas, meningkatkan ketidakhadiran, dan menurunkan motivasi atau pemogokan kerja. Untuk mencegah terjadinya kondisi yang tidak diinginkan, Gordon menyarankan agar anggota organisasi atau pekerja dilibatkan dalam melaksanakan tugas tertentu dan menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas anggota organisasi. Selain itu, perlu diberikan kesadaran kepada pegawai bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan menunjukkan kelemahan sistem yang lama. Ya, selanjutnya masih di slide yang sama, yaitu analisa atau pendapat. Tujuan jurnal ini dibuat bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, mudah dipahami, dan teruji. Selain itu, penulis juga menyampaikan tentang sistem informasi akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Menyediakan informasi yang digunakan dalam menghitung jasa biaya, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. 2. Menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu informasi akuntansi manajemen diperlukan dan digunakan dalam seluruh lingkup manajemen,
termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, kebutuhan akan informasi tidak hanya terbatas pada organisasi manufaktur, namun juga mencakup organisasi perdagangan dan jasa. Ya, selanjutnya kesimpulan pada jurnal ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi. Harus disadari bahwa lingkungan bisnis akan selalu berubah, termasuk teknologi informasi juga mengalami perkembangan. Dengan berkembangnya teknologi, informasi mengakibatkan perubahan dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen akan menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks dan menghasilkan informasi yang andal, relevan, tepat waktu, lengkap, mudah dipahami, dan teruji dalam kerangka manajemen perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, efisiensi operasional perusahaan dan kinerja perusahaan juga dapat ditingkatkan. Hasilnya, perusahaan dapat bertahan di era informasi dan mampu menghadapi persaingan pasar global. Selain mendatangkan manfaat, perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perusahaan, seperti tertutupnya lapangan kerja, munculnya resistensi terhadap perubahan, dan munculnya kejahatan teknologi informasi yang dapat merugikan perusahaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan dapat dipahami dan dapat dimengerti, dan juga bisa diambil ilmunya. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.